Oke, boleh Bu. Press release hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 boleh dimulai. Kenapa Bu? Ibu masih di mute suaranya. Suaranya anunya diperbesar dulu. Kenapa Bu? Tulisannya diperbesar dulu. Oh ya. Dah, cukup. Oke. Cukup. Oke Bu, siap dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Rabu 3 Februari 2021. Kepada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai hari ini, Rabu 3 Februari 2021 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 312 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang saat ini sedang dipantau sebanyak 2.271 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak erat adalah ada orang yang memiliki tatap muka atau sentuhan fisik langsung, tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19, bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, dan lain-lain, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar dan situasi lainnya, yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Bertambah jumlah kasus konfirmasi COVID-19 yaitu COVID 4125, P laki-laki 47 tahun, Kelurahan Kampung 1 Skip, COVID 4126, AAH laki-laki 24 tahun, Kelurahan Kampung 1 Skip, COVID 4127, Y perempuan 65 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 4126, 28, DA perempuan 36 tahun, Kelurahan Sumit, COVID 4129, P perempuan 33 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID 4130, PS perempuan 28 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 4132, JCS laki-laki 28 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 4133, ID perempuan 20 tahun, Kelurahan Pantai Amal, COVID 4134, HA perempuan 23 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 4135, EW perempuan 41 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 4137, NK perempuan 39 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 4138, SR perempuan 50 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 4139, SA laki-laki 31 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 4140, NT laki-laki 20 tahun, Kelurahan Karanganyar Harapan, COVID 4141, MY laki-laki 35 tahun, Kelurahan Juwata Laut, COVID 4142, RBP laki-laki 15 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 4143, HT laki-laki 46 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 4144, JM perempuan 52 tahun, Kelurahan Kampung 1 Skip, COVID 4145, K
MP perempuan 24 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 4147. EPB laki-laki 38 tahun Kelurahan Karangharapan, COVID 4148. GHK laki-laki 29 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 4149. Y perempuan 47 tahun Kelurahan Pamusian, COVID 4150. L 71 tahun Kelurahan Pamusian, COVID 4151. R laki-laki 32 tahun Kelurahan Karangharapan, COVID 4152. RRY laki-laki 34 tahun Kelurahan Karanganyar. COVID 4153. AK laki-laki 29 tahun Kelurahan Karanganyar, COVID 4154. I perempuan 72 tahun Kelurahan Pamusian, COVID 4155. AM perempuan 38 tahun Kelurahan Karangbalik, COVID 4156. EH laki-laki 46 tahun Kelurahan Karangharapan, COVID 4157. F perempuan 48 tahun Kelurahan Cibengkok. Konfirmasi penambahan pada tanggal 1 Februari 2021 dengan COVID 4019 dengan atas nama AR, laki-laki 31 tahun, Kelurahan Serumit, sudah tidak termasuk dalam kasus konfirmasi Kota Tarakan. Jadi merupakan kasus konfirmasi kabupaten kota lain. Sehingga kumulatif jumlah konfirmasi pada tanggal 1 Februari 2021 totalnya jadi sebanyak 4.043 orang. Dan pada hari ini terjadi penambahan kasus konfirmasi, maka total kumulatif dari kasus konfirmasi ini adalah totalnya menjadi 4.157 orang. Alhamdulillah ada pasien kita yang konfirmasi positif yang dinyatakan sembuh, yaitu COVID 1735 VP perempuan 46 tahun Kelurahan Kampung Satu Sekip, COVID 3633 SM perempuan 47 tahun Kelurahan Cibengkok, COVID 3728 D laki-laki 33 tahun Kelurahan Karanganyar. Sehingga total pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 adalah sebanyak 2.470 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien, keluarga pasien, kasus suspek, kasus konfirmasi, dan kasus probable kontak erat. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Jumlah pasien yang COVID-19 yang masih dilakukan perawatan sampai saat ini adalah sebanyak 1.624 orang. Jumlah kasus konfirmasi yang meninggal dunia itu ada sebanyak 63 orang, dan jumlah kasus probable yang meninggal dunia itu sebanyak 3 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan, agar terus memberikan, kami sampaikan kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus mengingat penambahan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 itu adalah merupakan kontak erat dengan pelaku perjalanan dan pelaku perjalanan, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Adapun protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, dan membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Serta disampaikan kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa rapid antibody, maka diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau tidak mau untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri, hasil swab negatif bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan yang melakukan isolasi mandiri, kemudian menderita sakit, demam, batuk pilek, dan gangguan pernapasan, agar melaporkan ke puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya, nanti akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang pabrik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga yang lainnya. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau
kesulitan bernapas, hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok, garpu, gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan mencuci tangan dengan sabun air mengalir serta dikeringkan, lakukan etika batuk serta bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi di bawah pukul 9 pagi. Kemudian selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti kesulitan bernapas atau gangguan pernapasan dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar selalu menjaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat Kota Tarakan yang ingin berkonsultasi atau menanyakan tentang informasi terkait pelaksanaan swab di Dinas Kesehatan Kota Tarakan atau hasil swab Dinas Kesehatan Kota Tarakan, maka diharapkan bisa menanyakan via WA di nomor 0813 5143 2112, di mana pelayanan ini dibuka setiap hari Senin dan sampai dengan hari Jumat. Jadi setiap hari kerja. Untuk yang melakukan isolasi mandiri, jika misalnya ada keluhan demam, batuk pilek atau gangguan pernapasan, dapat menghubungi puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya, atau kalau urgent terkait pasien misalnya perlu perawatan lebih lanjut, bisa menghubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Danti, terima kasih Danti.